Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang mantan rasakan ketika kamu tidak pernah berhenti memanggil namanya di dalam doa. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, meskipun mantan yang betul-betul menginginkan perpisahan itu, mungkin karena di sana sudah ada orang ketiga. Tetapi ketika Anda tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti menyebut, memanggil namanya di dalam doa-doa Anda. Karena ketika kita berdoa kan, agar mantan kembali kepada kita secara alamiah, saat kita berdoa, menyebut namanya agar dia kembali, itu kita akan terbayang langsung wajahnya, dan kemudian saat kita menyebut namanya, bayangannya pun akan menjadi semakin kuat hadir di dalam benak kita. Nah, maka akan ada dua hal yang mantan selalu rasakan saat kita tidak pernah berhenti di dalam berdoa agar dia kembali kepada kita. Yang pertama, saat kita sebut namanya, kita panggil namanya di dalam doa-doa kita, kita bayangkan wajahnya, maka dia akan selalu merasa gelisah, merasa resah, ya. Biarpun sekarang dia sedang bersama orang ketiga, sedang happy-happy, sedang piknik, sedang jalan-jalan, sedang makan bersama, tiba-tiba kita berdoa dan menyebut namanya, dia langsung akan merasa gelisah. Karena saat kita menyebut namanya, kita membayangkan wajahnya, ya, itu kita berada pada konsentrasi tertinggi yang bisa kita lakukan. Apalagi saat kita berdoa. Saat berdoa itu energi yang kita pancarkan kepada orang yang kita doakan itu sedemikian besarnya, ya. Apalagi ketika kita ini adalah orang yang dizolimi, orang yang dikhianati oleh mantan, itu kekuatan doanya luar biasa, ya. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Energi yang dipancarkan itu luar biasa kuatnya. Orang yang berdoa itu doanya memanjat secara vertikal, naik ke atas. Juga menyebar secara horizontal ketika dia berdoa tentang seseorang. Ya, jadi saat dia membayangkan wajah orang yang dia doakan, kemudian dia sebut namanya berkali-kali dalam doanya, itu energinya juga akan menyebar secara horizontal sampai kepada orang yang dia sebut, yang dia panggil di dalam doanya. Ya, sehingga karena itulah mantan, saat Anda sebut dan panggil namanya di dalam doa-doa Anda, dia akan langsung teringat kepada Anda. Sehingga ketika saat itu dia bersama dengan orang ketiga, dia akan merasa langsung gelisah, tidak bisa fokus, dan seterusnya. Ya, nah, kemudian tanda yang kedua. Sebelum kita bahas tanda yang kedua, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi
agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kemudian yang kedua yang dia rasakan, bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan dan tidak bisa membenci kita. Karena apa? Karena doa itu akan mengalirkan energi yang lembut, energi yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan seterusnya. Itu kelebihan energi doa. Sehingga sekuat apapun dia berusaha membangun kebencian di dalam hatinya terhadap kita agar dia bisa melupakan kita, tetapi energi kebaikan yang ada di dalam doa tadi yang kita alirkan terus kepada dia, itu akan membuat kebencian di dalam hatinya akan perlahan-lahan menjadi sirna. Kalau kebencian tidak ada di dalam hatinya, yang tersisa adalah cinta. Maka energi yang penuh dengan ketentraman, cinta, harapan, dan seterusnya tadi, itu juga akan memperkuat sisa-sisa cinta yang ada di dalam hatinya. Sehingga kebenciannya hilang, cintanya akan terus membesar dari waktu ke waktu kepada kita, mungkin sampai pada titik di mana dia tidak sanggup lagi untuk tidak ketemu kita, tidak sanggup lagi untuk tidak berkomunikasi dengan kita. Dia akan datang sendiri dan dia akan meminta untuk kembali bersama kita. Insya Allah, dengan izin Allah. Teruslah berdoa. Karena dengan berdoa, maka peluang untuk mantan kembali kepada kita akan selalu ada. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.